beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Berhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Kan ada beberapa pihak yang nggak terima dengan keputusan-keputusan dari pihak Ar-Rabithah Alawiyah, ya kan? Banyak itu yang nggak terima dengan keputusan-keputusan Ar-Rabithah Alawiyah. Bahkan yang memelintir, katanya Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Ya memang Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi, ya, bukan bermarga Al-Azamat Khan. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya. Jadi para ahli sejarah, bukan nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofuna bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar Arab Ali Zainabidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Berhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan tulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Rabithah Alawiyah ini yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Van den Berg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Van den Berg itu? Belanda. Beratus-ratus tahun setelah Wali Songo wafat, itu baru datang Ba'alawi. Rabithah Alawiyah itu berdiri tahun berapa? 1928. Dan itu hanya ada di Indonesia. Dan Rabithah Alawiyah yang ada di Indonesia ini bukan cabangnya bukan cabang atau perwakilan lembaga nasab yang ada di Yaman. Bahkan keluarga Ba'alawi sendiri yang ada di Yaman pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah ini bukan cabangnya dari Yaman. Di Yaman gak ada, di Hadramaut gak ada Rabithah Alawiyah. Ini yang ngomong bukan saya loh ya, tapi santrinya Habib Ali Al-Masyhur yang diutus waktu itu tahun 2016 di Kalibata. Cobalah tanya sama habaib-habaib yang agak senior, pasti paham itu. Ya jelas lah, lagian ngapain diakui? Rabithah Alawiyah tahu itu, lihat itu Al-Idrisi. Al-Idrisi itu Sadah Al-Adarisah, itu di Mamlakah Al-Maghribi Asy-Syarifah. Itu ada namanya Raja Idris dulu, googling aja lah. Itu datuk saya itu. Kami nggak butuh pengakuan dari siapapun. Kami nggak butuh pengakuan dari Rabithah Alawiyah atau apa semacamnya, nggak butuh, ya. Nggak butuh, nggak ada manfaatnya. Nggak usah diaku-akuin lah. Nggak. Kami nggak mau. Kami bukan Ba'alawi. Kami menjadi orang pribumi itu sudah Masya Allah luar biasa, ya. Nggak butuh pengakuan. Dari dulu dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, ya. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid, beda lah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu, ya. Siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi, ya, Ba'alawi.
Yang muda dipanggil Sayyid, kalau tua jadi Habib. Mulai kapan? Ada ulama besar ya, ulama swaja di tanah suci Mekah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Itu sampai sepuh, sampai wafatnya Sayyid, bukan Habib. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Itu barusan aja anak-anak dari keluarga Ba'alawi yang nyantri ke sana. Itu gurunya habaib seluruh dunia loh. Ya tidak semuanya. Yang berhasil lulus tes ujian aja yang masuk sana. Nah, jangan dipelintir. Nah, ini namanya pansos ini. Anda kalau dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali Karamallahu Wajhah. Minta pengakuan dari Irak, dari Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Alul Bait Al-Iraq fil Iraq. Kenapa harus minta dari Irak? Ya karena Anda kan ngakunya keturunan Yaman dari Irak, kan gitu. Kan lucu kalau misalnya seandainya, mohon maaf, datuk Anda di negara asalnya sana bukan seorang sayyid, tidak dapat pengakuan sebagai seorang sayyid, sebagai seorang sadah, sebagai seorang syarif. Kok tiba-tiba muncul di Indonesia Anda mengaku sebagai seorang sayyid? Kan lucu. Sanad itu harus nyambung, bukan klaim sepihak, bukan cuma satu tempat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Makin kesini semakin terungkap, makin kesini makin banyak yang mau dan berani menyuarakan kebenaran. Makin kesini makin banyak yang makin paham tentang sejarah dzurriyyah Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini. Ya, selama ini sejarah dzurriyyah Kanjeng Nabi memang bisa dikatakan simpang siur. Ya, mungkin itu salah satu dampak dari penjajahan kolonial Belanda ratusan tahun yang lalu yang hingga kini masih sedikit membekas dan tersisa. Tak hanya penjajahan harta benda dan wilayah saja, tapi juga termasuk penjajahan sejarah. Sebagaimana kita ketahui, kolonial Belanda kala itu menguasai Nusantara tidak hanya menggunakan teknik peperangan saja, tapi juga dengan taktik adu domba sesama anak bangsa. Contohnya begini, misal di Nusantara kala itu ada tokoh berpengaruh dan kuat, terlebih berani melawan Belanda, maka orang-orang kolonial itu akan menangkapnya. Kalau misal tidak bisa menangkapnya, maka akan mencari orang pribumi yang pro dengan penjajah, kemudian disuruh menangkap orang itu dengan iming-iming dapat hadiah uang atau jabatan. Kalau hal itu tidak berhasil lagi, ya minimal mempersekusi orang tersebut agar tidak berani lagi mengkritik kolonial yang kala itu sangat kejam. Selain cara-cara di atas, ada juga cara memelencengkan sejarah, yakni sejarah anak bangsa. Sejarah leluhur Nusantara dibuat rancau, dibuat melenceng. Tujuannya apa? Agar rakyat Nusantara tidak menghargai leluhurnya, agar pribumi Nusantara tidak lagi menghargai negaranya, agar pribumi Nusantara tidak lagi mencintai tanah kelahirannya. Dengan begitu, otomatis mereka mudah jika diajak untuk merusak atau menghancurkan negaranya sendiri. Kita kembali ke video awal tadi. Dalam video itu, Sayyid Zulfikar Al-Idrisi menjelaskan panjang lebar tentang siapa sebenarnya para dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sebagaimana kita ketahui, para dzurriyyah Kanjeng Nabi diantaranya yang terkenal adalah para wali songo,
Mereka datang menyebarkan Islam di Nusantara sudah sejak lama sebelum kolonial penjajah Belanda datang. Mereka, para Wali Songo ini adalah para dzurriyyah Kanjeng Nabi yang berhasil mengislamkan hampir 80% penduduk Nusantara. Namun belakangan ini ramai orang membicarakan tentang nasab dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang intinya masyarakat Indonesia mempertanyakan kebenaran atau keabsahan Habib yang ada di Nusantara ini. Benarkah nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi? Sebagaimana kita ketahui, lembaga pencatatan nasab para Habib yang konon tersambung kepada Nabi itu adalah bernama Robitoh Alawiyah. Dan sebagaimana penjelasan dari Sayyid Zulfikar Al-Idrisi bahwa Robitoh Alawiyah itu lembaga pencatat nasab di Indonesia yang ada mulai sekitar tahun 1928. Artinya pada masa kolonial Belanda. Sementara para dzurriyyah Kanjeng Nabi berada di Nusantara sudah ratusan tahun sebelumnya. Dan anehnya lembaga yang baru itu tidak memasukkan Wali Songo ke daftar dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal Wali Songo sudah ada sebelum Robitoh lahir. Kemudian memang juga ada catatan dari Robitoh Alawiyah tentang Wali Songo itu, tapi dimasukkan jalur Azomat Khan atau Azmat Khan. Namun ternyata setelah ditelusuri, pencatatan Wali Songo lewat jalur Azmat Khan itu atas campur tangan Belanda. Artinya apa? Artinya yang kemungkinan dicatat di situ ya hanya mereka saja yang kala itu sejalan dengan Belanda. Kalau yang tidak sejalan dengan kolonial Belanda ya tidak mungkin dicatat. Dan pencatatan di situ hanya sebatas pada Wali Songo saja, tidak sampai kepada keturunan Wali Songo. Kenapa demikian? Ya karena Wali Songo sudah ada sebelum masa penjajahan, maka bisa dicatat karena tidak mengganggu apa-apa. Sementara kalau para dzurriyyah Wali Songo, para keturunan Wali Songo, ya tidak mungkin dicatat dong, karena mereka adalah pejuang kemerdekaan. Mereka adalah musuh penjajah. Mereka adalah musuh kolonial Belanda. Karena mereka para dzurriyyah Wali Songo adalah para penggerak dan pelopor serta pejuang negara. Mereka mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sehingga sebuah negara Indonesia bisa berdiri dan bisa dideklarasikan. Artinya apa? Artinya yang punya catatan lengkap tentang Wali Songo beserta para keturunan Wali Songo itu memang bukan Robitoh Alawiyah. Sebab Robitoh Alawiyah itu memang hanya mencatat keturunan Ba'alawi dari Yaman. Sementara dzurriyyah Kanjeng Nabi itu ada di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Ada yang di Maroko, Irak, Syria, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Wali Songo itu memang berbeda jalur dengan para Habib yang dicatat oleh Robitoh Alawiyah. Jadi semoga saja kebenaran makin terungkap sehingga rakyat Indonesia tidak hidup dalam kebohongan sejarah peninggalan kolonial Belanda. Salam waras.